Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kembali lagi dengan saya Dia Kiarti dengan channel YouTube Little Piano. Jangan lupa subscribe, komen dan like ya. Hari ini saya kedatangan tamu dari karyawan PDAM Tirta Betua Pangkalan Balai. Siapa nama yuk? Rita Monika. Rita Monika Sari. Suara paling besar. Iya, mempunyai suara yang paling besar yang menggelegar. Yang suka marah, menggigit aku. Lihatlah guys, gigitannya masih membekas sampai sekarang. Oke, next. Bahas apa kita? Kita akan membahas tentang motivasi hidup. Yuk. Kayaknya lah. Hari ini kan Ayu telat datang ya. Iya. Ada acara apa? Telah datang bulan. Ayo, ada acara apa ya? Ya, hari ini kan. Aku direkam. Iyalah. Itu direkam juga. Iya. Ini hari ini Ayu ngelayat ke tempat mamanya guru ngaji Ayu. Meninggal karena sakit yuk ya. Iya, sakitnya 7 hari itu kemarin, koma di rumah tapi koma aja. Yuk, Ayu ini kan salah satu Ayu yang hobi memotivasi semua orang nih, termasuk aku ya. Slebel. Jadi apa yang membuat Ayu menjadi seperti diri sendiri seperti sekarang ini yuk? Yang menjadikan Ayu seperti sekarang ini sebenarnya lebih motivasi dari orang tua sih. Ya, motivasi itu bukan dalam artian mereka mau motivasi Ayu kau harus CNC itu tidak. tapi dalam artian Ayu tuh bayangkan kapasitas mereka, itu misalnya kan mereka kan Ayu kan hidup dari keluarga itu yang ekonominya menengah lah, itu lah bukan menengah sih, tapi kayak lebih tepatnya tuh kalau ada baik itu nah ini ada beli itu ada, tapi juga bukan dari orang kaya. Nah dari situlah kenapa Ayu tuh kayak seneng kayak itu, seneng kayak mana sih mereka kan kalau misalnya Ayu kuliah susah payah tapi masih ada. Nah dari situ lah yang menyebabkan itu termotivasi kalau Ayu tuh harus lebih dari mereka, dan mereka pun kalau bisa di usia tua mereka itu jangan terlalu payah lagi, jadi payah itu terus keringat dan peluh mereka tuh jangan terlalu kayak dulu terlalu menggebu-gebu. Sekarang ini nikmati itu lebih ke masa tua. Baik. Oh, aku terharu ya, sedih. Memang kadang tidak mudah sih untuk kayak kita itu harus berdiri di tumpuan sendiri itu memang tidak mudah. Tapi dengan kita cek itu pun iklan. Mereka ini sudah diam-diam loh, Yula serius. Lagi pakai apa kamu? Ayo datang ke Iya, pinggiran lagi. Oh
bahkan waktu dulu Ayu di posisi benar-benar terpuruk kan, posisinya di mana Ayu waktu itu sakit, terus di mana posisi waktu itu Ayu ditinggal ke orang terdekat Ayu, bukan ditinggal ke dalam artian meninggal, bukan, tapi dalam artian kayak di lebih tepatnya itu dikhianatin, sudah dipercaya dengan mengatasnamakan agama. Terus waktu kemarin orang tua Ayu juga lagi terpuruk kemarin itu, keuangan agak kolaps lah waktu itu. Tambah yang parahnya lagi kan yang pertama tadi sakit itu. Ya sebenarnya sih seluruh itu tuh kita itu tidak bisa ngebantah apa yang sudah jadi takdir kita, cak itu nah. Walaupun sebenarnya kita berontak, kenapa apapun yang menjadikan kita sekarang ini. Ayu tadi semalam tuh buat status tuh di Facebook. Apa itu ya statusnya? Apa itu? Statusnya tuh kayak lebih memotivasi diri Ayu dewek, cak itu nah. Lakukan apa yang buat kamu bahagia selama itu tidak merugikan orang lain. Terus juga betul. Iya, yang pertama itu tetap di koridor kita, cak itu nah. Kayak tetap di koridor, kita tidak melanggar hukum, kita tidak melanggar ketetapan Allah, cak itu nah. Yuk lanjut. Nah, dulu itu semenjak 3 bulan Ayu sakit itu kan, awal mulanya Ayu sakit itu Ayu masih menyepelekan, masih kayak Ayu sudahlah mungkin sakit biasa, karena kan juga Ayu kan atlet. Astaga. Tahu atlet banget tidak? Bukan atlet angkat besi aku nih. Nah, hal itulah yang membuat Ayu tuh semakin kayak apa yang menyepelekan masalah, yaitu nah menyepelekan sakit, menyepelekan kesehatan Ayu disitulah. Karena kan jiwa atlet itu jiwa yang harus kuat, jiwa yang harus tidak boleh lemah, yaitu nah karena sakit dikit. 3 bulan dari situ kan sudah kemarin itu mulai sakit sedang lah, belum parah. Ayu juga terlalu kayak banyak beban, terlalu kayak banyak pikiran yang buat Ayu stres. Itu yang sebenarnya yang nambah buat parahnya tuh di situ. Nah, waktu itu masih kayak kuat sampai orang tua Ayu tuh belum tahu kalau Ayu tuh sakit. No, serius. Orang tua Ayu itu tidak tahu kalau malam itu Ayu ngeringis sakit, tidak tahu. Iya. Terus ya perubahan yang benar-benar terjadi dengan diri Ayu tuh, Ayu datang begawe itu pasti jam 10. Kenapa datang jam 10? Karena Ayu tuh pasti begadang nahan rasa sakit itu. Iya, susah tidur waktu itu Ayu tuh. Tapi orang tua belum tahu. Tidak. Orang tua tidak tahu. Waktu itu masih kayak sempat nyari di Google sih herbal apa yang buat aku mungkin sakit cuman karena makan atau pokoknya penyakit itu Ayu anggap sepele lah waktu itu. Nah, dan puncak terberatnya waktu itu waktu di kantor sini. Jam berapa yuk yang aku di kantor sini langsung ke rumah sakit waktu itu? Jam 10. Nah, waktu nak zuhur itu langsung ke rumah sakit, langsung UGD. Iya, Itu UGD. orang tua ikut atau tidak? Orang tua sudah ditelepon. Waktu itu juga kesalahan dari dokternya, karena dokternya itu masih kayak buat Ayu tuh kayak kurang kayak puas ya. Iya, kurang puas dengan hasil PA Ayu. Karena waktu kemarin hasil PA Ayu itu cuman usus buntu yang sudah nak sembuh, coy, itu mau sembuh, bukan karena usus buntu yang mulai parah tuh, bukan. Nah, kan waktu itu 3 hari dirawat disuruh balik. Waktu di rumah sakit pun Ayu sempat ribut dengan dokternya. Kan Ayu diinfus tuh. Sudah waktu diinfus diomongi oleh dokter itu kan, waktu Ayu sudah di ruangan itu diomongi katanya sakit ini sudah nak sembuh, sudah dianggap nih sepele sakit Ayu tuh. Terus Ayu ngomong ini sama dokternya, "Dok, aku nih sakit
nak dirawat dan aku bayar Iya. pakai BPJS saja Ayu tiap bulannya Ayu bayar. Jadi kalau misalnya Ayu mesti nganggap sepele, kalau Ayu lah sudah kayak itu berarti sakit Ayu itu lah parah deh. Iya dia ngomong jadi, sudahlah balik hari ini cek itu di dokter di rumah sakit itu kan, sudah it's okay balik, sudah balik. Mungkin memang salahnya dari Ayu maksud tuh salahnya tuh pola pikir Ayu yang buat Ayu itu buat sakit parah hanya Ayu kan sudah oke. Sebulan dari situ Ayu keluar dari rumah sakit itu kolab itu benar-benar kolab dan udah tidak bisa Ayu tahan lagi. Waktu dari azan tuh sih dari jam 4 hari apa itu ya, hari Ahad. Hari Ahad tanggal 30 kalau tidak salah itu. Bukan. Tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni. Itu kolab abis gitu. Sudah ada kati ceritanya kalau Lita tuh kuat lagi di situ. Sudah jam 4 Ahad itu Ayu dibawa ke rumah sakit lagi. Jam 6 dibawa ke rumah sakit, jam 7 sudah bawa rumah sakit itu sudah tidak ketahan lagi sakit Ayu, badan Ayu juga nambah panas. Hari Ahad itu, hari Seninnya diinjeksi pun sudah tidak katik lagi, sakit pun itu tidak ketahan lagi, diinjeksi entah dari infus, entah dari tangan Ayu tidak katik lagi, sakit itu masih tidak ini lagi, tidak kuat lagi, masih sudah injeksi berapa kali itu. Hari Seninnya di USG, di ronsen, dan hasilnya Ternyata Ayu teratoma, tumor jinak, beratnya setengah kilogram. Iya, di situ ada rambut, ada gigi, usus buntu Ayu diangkat, dan juga hidung telur Ayu sebelah kanan diangkat. Itu dari hari Senin itu 2 minggu setelah Ayu dia hasil PA itu Ayu dirujuk 2 minggu dari situ baru diangkat. Kenapa baru diangkat 2 minggu setelah itu? Karena kata dokternya penyakit Ayu ini yang pertama itu sudah kategori parah, yang kedua kategorinya itu karena Ayu masih gadis, jadi mereka takut salah tindakan. Yang ketiga yang bikin orang tua down dengan Ayu itu bukan karena hidung telur Ayu diangkat, itu bukan, tapi karena dia tuh di dekat pembuluh darah besar Ayu. Sampai waktu malam itu sebelum tanggal 1 Juli Ayu tuh harus nyari darah. Waktu pas nyari darah itu pun ngalami kesulitan karena stok darah di PMI Palembang habis. Pokoknya itu tuh sebenarnya perjuangan Ayu tuh hidup. jadi ada saat di operasi itu ada lah rasa mau sudahlah saya itu karena mungkin juga iman deh. Waktu itu iman Ayu tuh lagi naik. Ayu sadar semakin tinggi iman kita itu semakin ujian itu berat. Semakin ujian itu Allah itu letak sampai di mana hambaku ini nih bertahan dengan aku cek itu ujian itu, atau dia bertahan dengan aku atau melepas ke aku cek itu dalam artian kayak itu. Tapi alhamdulillah entah kenapa Ayu waktu itu ya tidak pernah lepas dengan istighfar, zikir, dan juga alhamdulillah waktu sakit kemarin itu sholatnya juga lebih lancar, terus juga lebih Al-Quran juga lebih bagus pas waktu itu. Mungkin kayak muhasabah diri Ayu juga, mungkin kan
selama ini Ayu sehat, 24 tahun Ayu sehat, dan selama 5 bulan itu Ayu diuji dengan sakit. Tidak sebanding sih dengan sehatnya Ayu yang 24 tahun itu. Memang apapun yang kita lakukan itu ya harus benar-benar berlandaskan iman. Bukan karena kayak Ayu sok alim, bukan. Tapi iman itulah yang menjadi patokan kita, yang menjadi landasan pondasi kita. Jadi kalau kita sudah berpatokan dengan iman, kita itu tidak bakalan goyah. Walaupun entah karena pasangan kita selingkuh, entah karena orang tua kita yang broken home, entah karena pekerjaan kita yang amburadul, entah karena kita tidak punya duit sama sekali, itu tidak bakalan berpengaruh kalau kita itu punya iman. Nah, tidak bakalan buat hidup itu goyah. Nah, pas sudah itu tanggal 1 jam 8, sebelum jam 8, jam 4 subuh itu Ayu dibangun oleh Mak Ayu untuk subuh. Udah subuh ala kadarnya sampai sudah nah ini cerita ya. boleh saya ceritakan cerita yang agak gicapnya. Sebelum Ayu tanggal 1 dioperasi tuh, tanggal 30 kan Ayu nyari darah, sama orang tua Ayu tuh dipanggil, sama ayahnya itu dipanggil. Orang tua Ayu ini heran kenapa cuman pasien tuh Ayu dewe yang dipanggil, orang keluarganya. Nah, kenapa kan kemarin itu mereka tuh menghadapi juga beberapa pasien dipanggil kan, itu yang tidak itu pasien untuk operasi tapi tidak dipanggil, cuma Ayu dewe yang dipanggil. Pas waktu itu dipanggil, Abah Ayu ini chemistry-nya kuat deh sama Ayu. Tiba-tiba Abah Ayu tuh ke Palembang. Kemarin tuh udah nyari duit kan, biasanya anak-anak begawi Abah Ayu. Pokoknya pikiran Abah Ayu tuh kayu. Jadi pas hari itu tanggal 30 itu ke Palembang. Benar, ternyata dugaan abahku benar. Abah Ayu dipanggil, Mak Ayu dipanggil, sama ayahnya Ayu itu dipanggil oleh dokter Wendy namanya, itu dokter bedah di RSUD Siti Fatimah Palembang. Ya, pas waktu itu dipanggil, dijelaskan sama dokter itu kalau misalnya besok operasi Lita gagal. Operasi mereka nih ini buat perjanjian di atas materai. Mereka tidak boleh nuntut kalau misalnya operasi Ayu itu gagal itu, karena kan banyak kemungkinan Ayu itu untuk gagal itu. Nah, cuman 20% loh, Dek. 20% itu cuman kemungkinan hidup Ayu kemarin itu. 80% tuh gagal. Dokter pun sudah pasrah. Itulah mengapa Ayu kemarin itu sampai 2 minggu baru itu masih diperiksa. Terus itu tiap hari tuh dicek pakai injeksi, suntik di bawah kulit ini. Situ sudah dari situ sehari itu juga Ayu tuh baru dapat paket. Mak Ayu sampai bingung, ini kan Ayu tuh beli titanium, pengen pakai titanium. Satu set titanium. Iya, dari gelang, dari kalung, cincin. Mak Ayu tuh sampai ngomong nih, aku litani nak laju lah. Oh ya Allah. Mak Ayu kan ngomong itu aku litani nak laju lah. Itu yang buat Mak Ayu tuh nangis terus kan. Iya, Ayu pasti itu. Padahal sebenarnya nggak tahu kenapa waktu itu lagi pengennya dan kebetulan juga pas hari itu lah nyampe nya karena itu belinya di Palembang kan, lewat Shopee beli titanium itu. Dan itu semuanya sudah finish, orang tua itu sudah tangan di atas materai kalau orang tua tidak besoknya tanggal 1 Juni dibangkuli, pokoknya jam 6 itu Ayu sudah dimandikan oleh orang tua Ayu. Sekitaran jam 7 itu Ayu duha, Ayu baca surat kemarin apa ya? Entah Ar-Rahman, entah surat Al-Mulk,
entah surat apa lupa pokoknya baca surah Al-Quran itu. Terus Ayu ngomong sama orang tua Ayu pas hari kejadian itu kan, pas Ayu operasi, kalau seandainya operasi aku gagal berarti hidup Ayu batas itulah. Iya, tapi Ayu tuh tidak nangis, tidak kata yang mereka. Jadi ketawa tak nangis. Tidak cuman kayak dari situ Ayu itu nangis terus. Pas Ayu masuk ruang operasi, Ayu nangis terus. Ayu cuman ya sudah, dosa yang buat aku nambah pikiran. Jam 8 dibawa ke ruang operasi. Sudah dibawa ke ruang operasi, dokter lagi menyetor alatnya. Ayu sudah dipakai baju untuk operasi, dan Ayu diajak ngobrol oleh dokter anestesi. Waktu itu ditanyanya, Ayu ingetin waktu itu ditanyanya, Cak Manolita sudah siap belum? Cuman itu baik sih ditanyanya, sudah tuh dia masuk ke anestesi ke Ayu, Ayu tidak sadar. Sudah Ayu ngerasa itu sebentar loh deh, Ayu ngerasa itu tidak mana ya, cuman Ayu tuh setedo rupanya pas kemarin baru bangun itu ya. Tahu enggak jam berapa? Jam 2 dari jam 8. Iya, dari jam 2 Ayu sadar. Ayu tuh tidak tahu ngapa ya, tiap kali tindakan yang Ayu lakukan itu tidak tahu Ayu tuh, Ayu tidak boleh buat orang tua Ayu kecewa. Iya. Jadi mewek. Tidak tahu ngapa tindakan Ayu aku dari pacaran itu sempat pacaran itu salah ada. Tapi yang terlintas di pikiran Ayu itu ada siapa Ayu. Pasti itu. Pasti orang tua ya. Pasti orang tua Ayu itu yang selalu terlintas. Kenapa waktu itu Ayu sempat untuk dulu pacaran. Ayu hijrah. Iya. Tahun-tahun Ayu hijrah tersebut pas Ayu sakit kemarin. Alasan Ayu kuat hidup itu orang tua Ayu. Iya. Karena pertama Ayu entah bapak Ayu orang yang tidak pernah mengecewakan Ayu. Abah Ayu itu ya, dari Ayu kecil dia itu kayak selalu kalau pesan balik taksi jadi buat Ayu itu jadi ratu, jadi ya ceritanya. Lanjut. Kayak selalu jadi kayu ratu. Pasti waktu dibalik, pasti Ayu tuh kayak di apa ya, ditaruhnya di sini ya. Iya. Itu yang buat Jangkat Ayu. ya. Iya. Kayak duduk kerja di sini kan, diajaknya keliling rumah. Terus Mak Ayu itu semua orang tipikalnya Cak Ayu. Cuman kalau jahat itu jahat mulut balik, jahatnya tuh tidak pernah sampai ke hati. Mungkin bukan jahat sih, watak itu watak Iya. besar. Tapi tidak pernah untuk niat untuk nyakitin Iya, orang lain. tidak pernah niat untuk nyakitin orang lain. Kalau memang orang itu orang tahu ya, Ayu kan orangnya kasar jadi dengan tahu kayak aku Ayu tuh lebih ngerasa terserah gitu ya. Iya, tahu aku. Hatinya lembut, hati Lita. Walaupun sebenarnya dia itu seorang pembarut, tapi dibalik itu lembut hatinya. Nah, karena lingkungan yang membentuk karakter Ayu. Dan waktu di ruangan operasi kan Ayu cuma kunci ini. Mereka ini lihat mungkin tua Ayu. Ibu yang Ayu tuh ya, sama orang tua Ayu tuh pengen aja mereka itu kayak terus lebih mereka itu
Jangan apa ayu sama ayu kuliah itu deh, jangan balik ke rumah, jangan yang balik ke rumah kan kerja gawe itu lah, tidur di mobil. Kalau misalnya masak kayu kan tidur di mobil, entah mobilnya rusak, mobilnya selalu itu apa ayunya sama itu ya, pokoknya kebutuhan gitu, kebutuhan habis serius kami cuma untuk kuliah ke ayu bukan ayunya ini masih ada adik, masih tinggal sebidang tanah lagi. Terus sebaik itu ya namanya lembut, humoris dengan ayu dengan adik ayu selalu balik begawe, misalnya dia kan balik ke Tare, saya itu tidak pernah lepas beli ke kantin makanan, Selalu kerja selalu pulang ke bukan kalau gak tahu kerja kayak bawa truk saya ada kayu saya tenang itu yang buat abah tuh spesial kayu spesial itu dulu sama ya kali tahu kau tuh kayak kamu ya udah kalau masih karena Bayu dari ayu kecil sampai ayu besar ayu tuh dijadi kecil aku deh dijadi ayu nggak pernah kalau begawe dia nggak bawa duit cek tenang, walaupun ayu sudah punya gaji dewe nggak pernah dia tuh sebelum ayu begawe pasti dia nanya ada duit datang, ada minyak datang. Iya selalu sampai sekarang sampai ayu saat ini dia tenang yang buat ayu kenapa ayu harus bisa bertahan hidup. Mereka lah salah satu motivasi ayu untuk itu tapi hidup, dan ayu tuh tidak pernah nuntut dari kami, tidak pernah nuntut, tidak pernah ya selama ayu sama orang tua itu tidak pernah yang namanya aku nak pakai emas tak, tidak pernah. Jadi sampai sekarang dia tuh emas dia tuh habis untuk kami sekolah. oh jadi mewek guys jadi mewek aduh ya Allah ngerasa bersalah aja aku nih salah Terima kasih sumbangannya itu lah. Aduh ya. Terus Mak Ayu pun sampai Ayu sebesar ini ya. Kau tahu enggak? Makanan pun Untuk lagu Ibu Sondra. makanan pun selalu dia yang bawa, selalu dia yang masak, itu entah pagi, entah siang, entah untuk sarapan, selalu dia yang bawa Ayu, dia ngingetin Ayu. Kalaupun Ayu kadang pola makan Ayu tidak benar, dia selalu ngingetin Ayu. Pakaian Ayu pun sampai sebesar ini dia yang nyuci, bukan Ayu. seluruh pakaian Ayu Iya, selalu dia yang nyuci waktu Ayu haid. Dia yang nyuci, tapi tidak marah tidak. dengan senang hati Iya, dia tuh kayak mereka itu jadi kayak ratu cek itu. Nah, kalaupun Ayu begawe, kadang Ayu begawe berat kan, dia tuh ngelarang itu nade. Dia selalu ngelarang jangan begawe berat karena kau sakit, katanya kau bukan orang yang kayak dulu fisiknya kuat katanya, karena dulu kan tidak pernah yang namanya ngeluh kayak sekarang masa datang sakit ini sakit itu tidak. yuk pesan Ayu untuk orang-orang yang sakit itu apa yuk Orang yang sakit itu yang pertama memang sudah ketetapan ya, qadar dan qadarnya dari Allah. Qadarnya kita kayak mana caranya kita itu pengen sembuh. Kalau misalnya qadarnya itu kan ketetapan Allah yang sudah
tidak bisa kita gugat ya, kalau misalnya sudah mati, tapi kita usahakan untuk diri kita itu positive vibes. Positive vibes ya. Iya, harus jadi manusia positif, karena dengan cara kita positif, entah dari hati, entah dari pikiran. Sebenarnya pikiran itu yang berpengaruh ke hati deh. Kalau misalnya pikiran kita rusak, sudah hati kita bakalan lebih rusak lagi. Betul. Itu. Terus juga untuk pesan orang yang sedang sakit sekarang ini, percayalah, kalian itu sedang menuju dua jalan terbaik. Yang pertama mungkin jalan menghadap Tuhan, karena disitulah letak terakhirnya. Yang kedua, jalan kita itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan cara kita sakit itu berarti kita, Allah itu kasih alarm untuk kita kalau kita itu harus lebih kayak hati-hati, lebih memperbaiki diri, lebih kayak dengan sakit itu Allah itu ngasih kita kesempatan kedua deh. Iya. Itu insya Allah. Terus ada lagi yang pengen cerita sedih-sedih, tidak apa-apa nih, mumpung lagi mewek ya. Tidak apa-apa, Dari lah tidak lah, ini kan ya sekalian juga cerita Ayu. Iya. Itu nah, cerita Ayu dari kecil sampai sekarang. Boleh jika Ayu mau. Ayu itu ya orang yang lebih kuat dari Ayu. Ayunya Ayu. Iya. Dia itu orang yang tidak pernah ngeluh dengan sakit. Ayu tuh ada berapa? Siko. Ada satu ya. Dia sama kayak kau, dari SMA sudah dilepas oleh orang tua Ayu, pos di Palembang kuliah. Setelah 3 tahun setengah dia nyelesai kuliahnya di Bidar. Masya. Setelah situ nyari gawean di Riau, ikut Om Ayu. Iya. Ikut Om Ayu itu tahu dah, ternyata di situ dia kayak dijadi kebabu oleh bini Om Ayu, istri Om Ayu itu. Tapi Om Ayu tidak tahu, termasuk keluarga Ayu juga tidak tahu. Jadi dipendam, Bay? Dipendam, akunya termasuk dia itu orang termasuk orang yang kuat. Terus setelah dia ini di sana ngikut Om Ayu, ternyata tempatnya juga jauh, memang qadarullah kan, sudah takdir Allah. Setahun dia di sana, dia balik lagi ke Banyuasin. Masih dipendamnya, tidak diceritakannya sama sekali dengan keluarga Ayu. Itu terbongkar gara-gara Mak Ayu nanya, cak mana di sana keadaan di sana, cak mana perbuatan istri Om Ayu itu di sana. Dan lebih terkejutnya lagi, istri Om Ayu itu pas pokoknya dijadi kebabu dek, selayaknya babu, tapi tanpa sepengetahuan Om Ayu. Dan tidak ngomong juga? Tidak. Dengan siapapun? Ayu tidak pernah adik? Tidak. Kuatnya? Setelah diselidiki Mak Ayu, jawabannya cak ini cuman, biarlah, Kagi dia pasti perlu dengan aku. Biarlah Allah yang bakalan balas dia. Dia cuma cak itu ngomongnya. Dan waktu itu Mak Ayu tuh nangis deh, nangisnya cak itu. Ayu nih bukan tipikal orang yang hobi ngomong, karena Ayunya itu sama dengan Ayu, hobi mendam apa yang buat orang tua tuh kepikiran. Iya. Itu yang pada yang buat orang tua itu kepikiran sama Ayu, karena memang tidak pernah ngomong masalah perasaan. Cuma kan cerita tuh, kami dapat duit, kami ngasih, cuman itu yang selalu kami cerita. Kami tidak pernah cerita kayak masalah di kantor. Kalau di kantor itu kami ada masalah itu tidak pernah sama sekali. Nah, Ayu waktu itu sempat nangis kan? Iya. Nangisnya cak ini kalau misalnya di sana di mati itu cak mana?
kalau misalnya di saat itu dia yang itu Tidak pernah nak ngomong. tidak pas waktu dia balik sudah lama sih, sudah beberapa tahun baru dia berani cerita dengan Mbak Ayu. Dan setelah dari situ setengah tahun atau setahun dari situ qadarullah Ayu itu lamar gawean di bank. Sebelumnya itu sudah melamar gawean di bank sampai 4 kali ditolak, dan Mak Ayu tuh nyuruh begawe di sini, dia udah galak. Kenapa tidak galak? Karena tujuannya di situ deh, kan tujuannya di bank. Soalnya dia selalu ngomong orang lain tuh juga nyari gawean sama kamu, jadi alasan aku tuh nyerah tuh apa cek itu nanti. Cek itu dia begawe di bank, dia belum begawe di bank tuh. Qadarullah memang sudah rezeki dari Allah untuk dia. Iya. Alhamdulillah sudah milu tes goal. Tidak hati yang namanya mundur ke duit spesial pun tidak. Alhamdulillah aja keterima di situ. Di bank. Itulah kenapa yang ngomong dia itu bukan tipikal orang yang hobi cerita, hobi curhat tidak. Kecuali kalau kita nanya tentang masalah perasaan. Tapi orangnya ini yuk mudah berbaur atau introvert? Introvert. Makanya kenapa Mak Ayu tuh selalu kayak nyari bahan untuk ngobrol sama dia, karena takut dia mendam dewek, dia stres. Dia tuh tahu dak sampai pernah di Sotedo, jadi dia minta obat sama Ujo Ayu kan bidan, minta obat sama Ujo Ayu pil tidur. Kenapa? Dia tidak tahu kan dia tadi tuh iya. karena dia tadi tuh mendam, jadi tidak cerita mengenai kalau aku tidak. Dan sama Bayu itu juga dengan Ayunya itu sama dia, kamunya meragukan, apalagi kalau misalnya dia balik dari ini libur, dia bang Sabtu sama Ahad kan libur. Iya. Pasti kami tuh makannya tuh lebih istimewa. Yang biasanya hari cuma makan ayam, makannya kayak lebih ke sapi kayak gitu dan Jadi istimewa ya. Ini sengaja ya. iklan. Ini adalah perempuan kemarin yang ikut podcast. Yang namanya siapa yuk? Manara. Nayon Twice. Yang baik. Cuman orang tua itu pesan kayak ini sama orang tua, apa yang mau lakukan sama kami tadi kelak aku bayangkan anak mulai juga ke kau. Iya. Dia cerita seperti itu. Jadi untuk sekarang mungkin kami tidak tahu apa yang kami rasakan, tapi percayalah suatu saat kamu pasti tahu apa yang kami rasakan dari kami kecil. Ayu ini dulu tuh kata Mak Ayu sih memang wataknya lah agak kasar. Itu dari kecil itu Mak Ayu itu tidak bisa ninggal kayu, Tidak bisa ninggal kayu tidak bisa, pokoknya tidak bisa jauh dari Mak Ayu. Karena Ayu ini orangnya penangis. Berarti tidak bisa tinggal Dari sembarangan bayi. orang ya? Dari bayi tidak bisa. Dan itu pun kemarin itu kan Ayu kan ditinggal sama Mak Ayu kan 7 bulan Ayu lahiran, dia diangkat tumor gitu. Nggak bisa. Orang sekeliling rumah pun cerita kalau Ayu tuh dulu waktu lagi kecil tuh ya, waktu Mak Ayu nak mandi ke sungai baru nak jalan Ayu nangis. Iya gitu tuh. Terus juga penangis nih Mak itu nadi kayak lebih tahu bakalan besarnya bakalan secerewet ini saya. Terus juga
lebih galau lah masalah ini juga, masalah kayak merusak barang. Ayo dulu di pasangan tuh seringnya merusak oleh juga dari kecil itu memang lah kayak terdidik, bukan terdidik sih, memang sudah terbentuk karakter keras, karakter melawan gitu. Karakter jangan ditindas orang memang sudah dari dulunya, bukan ditanam ke orang tua itu tidak, cuman entah kenapa karakter itu terbentuk sendiri. Iya, terbentuk sendiri mak itu. Nah, pernah Ayu ribut sama kawan sekolah Ayu itu ya, cowok deh. Ayu tonjok mukulnya. Cowok padahal. Iya. Itu SMP, SD? SMP. Oh, SMP udah nonjok muka cowok, guys. Cak mana nonjok Citra, praktek kayak Citra sini. Gara-gara Tonjok. iya Boy mulu. Astaga, joget terus. Ini kan itu kan mahal podcastnya Mas, banyak iklan ya. lebih kayak pengawan itu dari SMP itu sudah jadi geng. Dari SD itu memang sudah kayak ada geng-geng gitu. Ketua geng ini pasti. Cocok lah, cocok. Ada kawan aku sekolah yuk berhenti gara-gara makanan aku pawaki ya Allah. Astagfirullah. Kesel aku sampai sekarang. Sandi ya Allah, rasanya kalau ketemu dia itu aduh. Nah, yang namanya Sandi orang mana yuk? Orang Lembu Saung ya. Harus diingat kejadian itu. Iya, besoknya tuh kawan Ayu tuh cerita ini kan ngomong, Lita Sandi berhenti sekolah perutnya sakit gara-gara kau kemarin kau geboki katanya. Nakal nian Ayu nih. Terus waktu SMP tuh masih karakter nakalnya tuh ada. Waktu itu kan kesel sama Bambang, tau gak? Orang Pelajau Tahu. nangis gara-gara Ayu ngelempar ke ini tasnya. Dia tuh tasnya kan mungkin nitip di ini Ayu di atas meja Ayu. Ayu tuh ringam, Ayu umpas ke, dia tuh nangis gara-gara ada Al-Quran situ. Terus ini Ayu ini apa? Ketua kelas Ayu tuh manggil wali kelas Ayu. Jadi Bambang yang kena tampar gara-gara Bambang nangis. Iya, aku nyesel. Bambang maaf ya. Sandi juga minta maaf. Bambang itu orang desa aku. Maaf ya. Nah, kan besoknya Nonton ini Kamu harus nonton ini ya. kalau jauhkan Bambang dulu tuh gemuk Iya. orangnya. Sekarang pun gemuk yuk. Gemuk agak tinggi dikit. Lah nikah lu. Belum nikah. Masih kalau Apri masih ada di dusun yuk. Belum nikah. Belum nikah juga ya. Nah itu ratingan Ayu itu Apri itu juga tidak. Pernah nangis juga? Tidak Pernah. Kalau Apri itu kawan kayak CS Ayu CS tenang. Jess. Kayaknya ada yang komen maaf ya. Nah, iya kan? Kalau Apri itu silakan komen ya. Apri itu Di nyambung komentar. dengan aku CS tenang. Karakter Apri itu juga kan. Di bawah dia langsung ini. Tapi memang ini Kak Apri itu agak ini orangnya. Suka apa? Mati, jilid-jilid cewek. Iya, dulu tuh sama dia tuh kayak nyambung kayak Iya. karena kawan Ayu dulu tuh pacaran sama dia kan. Dengan Ayu tuh kan nyambung kayak tuh cerita kadang satu kayak kemana. Pokoknya nyambung lah cerita sama dia. Sekarang belum pernah nyinggung Apri. Belum. Nah, ayo ke Pelajau. Waktu pertama kali masuk nyesel nian Ayu minggat. Astaga, madrasah Alia Negeri. tolong calo calo dibuat foto dia. Ayu minggat waktu pertama kali, bukan pertama kali sekolah sih, kayak pertama kali besok baru vaksin. ikut tes kayak gitu. Apa ya? Tidak apa kakek masih. Entah kenapa bersyukur itu jiwa melawan itu dari dulu Ayu tidak pernah ditindas. Dan lebih bersyukurnya Ayu kayak dengan cowok itu
cowok itu juga agak lebih segan Iya, sama iya. Ayu cek itu. Tidak yang tujuh. Tidak yang Iya. aneh-aneh Aneh, gitu, minta tidak. ini minta itu ayo. Tidak, itulah kenapa. Aduh, waktu itu ingat niat sopir direktur, tapi bukan Kak Yayan ya, sopir direktur namanya Aldo. Kan Kak Yayan ya? Bukan. Bukan. Aldo tuh sampai ngomong cek ini sama aku, kau pula Lita jadi betino tuh melawannya. Iya Kak Aldo, waktu kami tuh beli apa cek itu ke Mega Fashion, dia ngomongi aku. Ini iklan. Nah, yuk. Sekarang kan Ayu udah kerja nih. Berapa tahun? 7 tahun. Sudah 7 tahun. Insyaallah. Senang kerja di sini? Ya yang namanya kerja tiap hari tuh pasti ada suka dukanya lah, Dek. Tidak seluruhnya tuh harus bahagia, cek tidak pasti ada sukanya tuh. Ya alhamdulillah di sini punya kawan itu asik, punya kawan itu yang kayak semasukan sama Ayu. Alhamdulillah. Bisa juga nerima Ayu yang Padanya. yang orangnya keras, mereka bisa nerima lingkungan sini. Alhamdulillahnya mereka juga ngerti kalau memang itu sudah jadi watak Ayu, cek itu. Alhamdulillah. Siapa sahabat Ayu di sini? Ayo, ungkapkan pesan untuk Iya kan mereka. kalian di sini lah sahabat aku. Yang paling mengerti Ayu. Kalau dia kan mungkin baru sama Ayu, dia juga termasuk sahabat Ayu. Bukan. Karena baru maksud tuh Aku nggak mau Sahabat sahabat dengan Istega, Iya, iya. sahabat baru, tapi lamunya di sini tuh ya kalau Yuko itu kan dari dulu sampai sekarangnya dulu pun pernah dulu sih waktu ya sering juga pernah cekcok sama Iya. dia, Pasti yuk, itu di setiap persahabatan pasti ada. pernah juga kayak saling selisih paham sama Iya. dia itu pernah, sama Yulia itu pernah juga saling kayak kato-katoan sama dia itu pernah. Ya namanya juga kan Ayu kan tidak hidup 24 jam Iya. ya sama dia. Mm-mm. Hidup tuh kayak Ayu dengan dia itu pun juga baru 4 tahun atau 3 tahunan sejak itu kawan sama dia kan. Alhamdulillahnya walaupun kadang Ayunya Cak ini sering marah-marahin dia yang lebih tua dari Ayu, sering kayak ngajak bersih tegang terus dengan dia. Alhamdulillahnya dia tuh ngerti karakter Ayu, ngerti watak Ayu Cak. Jadi apa yang kadang Ayu omong ke dia itu dia tidak ambil pusing, tidak ambil hati. Alhamdulillah itu Cak. Alhamdulillah, bersyukur ya. Si Koeng Ayu kan ada ini bersahabat 3 serangkai. Oke. 3 serangkai kan Ayu. Nah, si Koeng siapa? Kalian lah. Itu nama si Koyu itu Winta Bongo. Yuwinta jangan nonton ya. Ya, kalau Winta itu karena mungkin umurnya sama Ayu itu sama kan. Mungkin tidak ini Ayu tidak kayak anggap Ayu itu sedewasanya Yulia. Iya. Udah memang kadang sering selisih paham, malahan pernah dia tuh Ayu usir. Serius, gara-garanya Ayu tuh selisih paham sama dia. Dia tuh tidak nurut kehendak Ayu, cewek tenang. Iya, nak kena ini. Ayu pun itu ya. Tidak Ayu, dia tidak nurut kehendak Ayu, cewek tenang. Waktu udah makan di ACC Ayu usir dia. Lari-larian. Lari dia. Ya Allah, nak makan beribu. Iya, tahu ada yang nengahin situ siapa? Yulia makan di tengah soalnya. Pusing kepala aku kata Yulia. Iya. Oh ini buletut katanya kan. Ginian keras nian dengan Winta. Yuwinta kan emang ini yo agak ini. Melo. Iya, Melo Winta itu orangnya. Terus Winta itu juga orangnya lemot nyampe nyo. Makanya dia lebih sering cerita sama Yulia itu karena dia tahu Ayu ini orangnya tidak sabar ngadepin dia. Pusingnya nggak kepikir kayak Ayu di sini. Itulah kenapa dia sering ceritanya sama ya kadang sih iri cek itu dia tuh kenapa lebih terbuka sama Yulia, tapi Ayu sadar keterbatasan Ayu. Keterbatasan Ayu itu ya karena Ayu tidak sabaran menghadapi dia kan, daripada tiap kali dia ngomong dengan Ayu makan hati
tiap kali dia ngomong dengan Ayu kena gas, jadi mungkin iya dia mending lebih cerita cerita dengan Yulia lebih lebih kayak cerita masalah keluarganya itu kan Iya. tentang Yulia ke Yulia kan, karena Yulianya mungkin lebih nyambung juga masalah keluarga, kalau itu enggak nyambung. Pokoknya Ayu ini kalau dari segi dewasa Ayu belum dewasa. Ayu akui Ayu 100% belum dewasa menghadapi masalah itu. Ayu belum dewasa. Serius kayak iya seluruh masalah sih Ayu belum dewasa. Kak ya pun ngomong katanya kau ini cak budak kecil masuk budak kecil karena Ayu tuh memang dimanja dibuat oleh orang tua Ayu tuh kayak kau tuh masih kecil loh kau tuh masih catok kayak Ayu dulu tuh panggil ke sayangnya catok kami yang dulu catok. Kok bisa catok? karena telinga Ayu Oh, kening aja, ya ampun ya, lucu nih ya. Yuk, jadi harapan Ayu ke depannya untuk sepeda aja bagaimana? Tidak mungkin perusahaan itu bakalan dimajukan oleh satu orang. Iya. Tidak mungkin, pasti orang-orang yang berada di dalam PDAM itulah yang melakukan PDAM, dari manajemen, karyawan, lebih kayak bersinergi sih, lebih bersinergi, lebih kayak harus lebih ke kerjasamanya, lebih juga ke kayak totalitasnya. Ya memang kan karena kita perusahaan baru, terus juga kan kita masih harus banyak belajar dari PDAM yang sudah berkembang lain, seperti yang lain lah kayak kegiatan yang sudah tahapnya bukan tahap daerah lagi tapi sudah nasional. Lebih belajar lagi sih, dan juga semoga perusahaan kita ini walaupun menghadapi masalah apapun itu tetap kompak, tetap solid. Amin ya Allah. Dan juga untuk masalah seperti masalah keuangannya, semoga untuk kawan-kawan yang di lapangan, entah itu kawan-kawan yang dalam perbaikan, dan juga itu kawan-kawan yang nagih di lapangan kayak lebih dipermudah segala urusan, entah itu masalah penagihan, entah itu masalah kerusakan, terus juga untuk manajemennya di PDAM ini semoga diberikan kesehatan agar lebih kayak punya apa ya Ayo kayak udah apa sih dek kemajuan. bukan kayak lebih punya inovasi untuk manajemen Inovasi yang lebih baik. iya Tentunya. amin. Dan juga untuk karyawannya sejahtera. Aku nih hampir 2 jam loh yuk. Ya cuma apa 2 jam galau kan banyak diedit. Yang aja manga-manga be. Potong lagi. Iya, ya pasti kan setiap kita ketemu sama kawan, setiap kita ketemu dengan atasan kita itu pasti sering sih punya masalah kayak entah itu keles, entah kayak itu masalah apalah, ya namanya juga kita kan punya pola pikir yang beda, punya kayak makan dan hidup di tempat yang berbeda itu kan pasti tidak sama, cara mengatasi masalah itu tidak sama, tapi yang pasti lebih kayak memahami karakter kawan. Begitu guys. Sarang dah ya. Oh nyanyi closing kemarin nyanyi Rita apa aja nyanyi. Oke guys, berakhirlah podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga
kita semua diberikan Nyanyi tadi. Ha. Lip syncnya. ya Lip syncnya. opening ending ya ending closing Cerita kali ah. closing diakhiri nyanyian Yuk Lita. Ayo yuk Kopeng nyanyi semua. yuk. Kopeng. Nyanyi apa? Tidak kan aku cuma hahaha be. Aku udah bisa nyanyi deh. Nyanyi ini be Alan Walker ayo kan. Tapi kan aku udah bisa. Tadi sama Yulia pas di rumahnya Bay aku udah kecil liriknya. Ya sudah yuk mana sudah ya. Oke, bye bye guys. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Bye.